Oke, baiklah. Untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kemarin masih ke desain UI travel application ya. Kemarin masih yang ini ya. Benar tidak? Iya, Pak. Oke, untuk hari ini saya coba misalkan saya menambahkan yang seperti ini ya, model yang seperti ini. Nah, nanti kita coba untuk mode overlay. Mode overlay-nya seperti apa? Misalkan saya coba play seperti ini nih. Nah, jadi kan kalau ini berkelompok kemarin kan misalkan satu orang 10. Jadi kalau misalkan anggotanya kemarin fixnya jadinya berapa ya kelas ini? 4 atau 3 Tiga, ya? Pak. 3. Nah, Sama kayak kelompok MBD. MBD oke, 3 berarti minimal 30 frame. Frame yang dimaksud tidak harus frame full. Nah, bisa frame dalam bentuk overlay. Overlay seperti ini. Misalkan saya klik ini, misalkan ada pop-up atau menu overlay seperti ini. Nah, jadi ini kan hanya tampil sebagian seperti ini. Yang belakang ditransparansikan. Ini maksudnya mode overlay. Kan kadang di aplikasi kan ada menu pop-up, misalkan kayak register, pasti ada menu ininya lagi ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu overlay itu saya kira cukup mudah. Nanti saya tunjukkan untuk yang itu. Jadi ini terpisah ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk membuat model yang ini ya. Oke, bentar. Saya geser dulu. Oh, maaf. Oke. Atau ini saya geser ke sini aja. Kita mau coba buat model yang seperti ini ya. Nah, saya siapkan dulu untuk frame-nya. Sama seperti sebelumnya. Ini ukurannya iPhone 13 Pro Max, kemudian corner radiusnya saya buat 30. Nah, kemudian pewarnaannya ini saya kira tidak putih full ya. Kita sesuaikan misalkan warnanya ambil dari warna inilah. Oh, ternyata ini putihnya seperti ini. Oke. Kalau sudah, saya siapkan untuk rectangle berikutnya, saya klik R. Nah, kemudian saya sesuaikan misalkan kira-kira di sini. Saya tepatkan di tengah-tengah misalkan. Oke, saya letakkan tepat di tengah-tengah. Kira-kira seperti ini. Nah, ini saya tekan. Kira-kira sesuai. Oke, saya kira kurang melengkung sedikit. Kita tarik. Oke, ini pastikan tepat di tengah. Nah, kalau sudah, seperti biasa kita ambil untuk gambarnya, kita ambil dari Unsplash. Nah, misalkan mount. Nah, ini ada ya. Misalkan seperti ini. Atau ada yang model lain. Oke, sama persis ternyata ya. Dapat ini, saya samakan aja. Oke, maaf, saya lupa ngeklik frame yang ini. Rectangle-nya, saya klik. Saya samakan. Oke, sudah dapat yang seperti ini ya.
Bentar, saya ganti. Oke, saya share lagi sebentar. Saya share pakai video aja coba, supaya nggak jenuh. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you. Winter's here, the snow is falling, all I cry is we drive for miles to that little town called home. Oke, sudah ya. Tinsel hangs from every corner, the Coba saya lihat. Christmas lights shine right through the cold evening fog. And I hear sleigh bells. Oke, kalau sudah, saya siapkan dulu untuk kotak yang hitamnya ini ya. Ini agak transparan. Silahkan saya siapkan rectangle-nya, misalkan seperti ini. Kemudian saya tarik langsung sini. Ini sekitar berapa ini? 15, berarti saya buat ini 15, tapi hanya bagian bawah ya. Oke, hanya bagian bawah. Saya buat 15, kemudian 15. Seperti ini. Kalau sudah, saya geser sampai mentok di bawah. Oke, kalau sudah saya sesuaikan, misalkan panjangnya kira-kira segini, warnanya hitam ya. Kemudian untuk transparansinya sekitar 80 mungkin. 90. Ya, 90. 95 lah sekitar. Ini saya kira bukan full ini ya. Ini kayaknya menggunakan radial. Saya ambil coba radial. Oh, modelnya radial berarti. Nah, modelnya seperti ini. Jadi, ini saya gunakan radial seperti ini. Jadi tidak full tepat di sini. Nah, saya buat variasi radial seperti ini. Nah, kalau sudah, ini ya. Saya siapkan untuk teksnya. Nah, misalkan ini saya samakan dengan ini misalkan.
Oke. Reservoir. Nah, untuk teksnya saya sesuaikan. Ini open sun ya. Saya ubah misalkan Montserrat. Sesuai enggak? Oke. Montserrat. Nih, misalkan ini saja. Saya ambil yang ini. Oke. Ini misalkan terlalu renggang. Saya ubah yang extra bold. Ini saya rapatkan saja. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah, saya ketik teks baru lagi, misalkan ini $120 per person. Ini saya ganti 12 misalkan. Ini 30. Kira-kira segini, berarti ini saya geser. Oke. Nah, nanti kita coba untuk yang bagian ini kita coba jadikan overlay mungkin ya. Oke, kalau sudah, saya tulis dahulu untuk bagian bawahnya. Ini kok kayaknya agak nggak terbaca, kita bisa kasihkan efek saja supaya lebih terbaca. Cukup drip pseudo 15-15 saja. Supaya lebih terbaca. Nah. Oke. Oke, selanjutnya untuk overview dan reviewnya. Saya beri warna orange. Mengambil warna dari sini. Oke, ukurannya sekitar 24 mungkin. Saya kira cukup untuk 24. Oke. Dua 24 terlalu besar sepertinya. Kita ambil 20. Oke, kalau sudah saya ambil untuk yang sebelahnya review. Untuk review ukurannya jauh lebih kecil, 16 mungkin. Kita ketik aja 16, warnanya kita ubah ke abu-abu. Oke, seperti ini. Ini saya luruskan kembali. Ya. Kemudian untuk yang ini, durasi 5 hour. Kita ambil dari fitur icon mungkin ada. Kita ambil dahulu. Clock. Oke.
clock tapi modelnya seperti ini. Berarti kita ambil dari icon file. Jadi bukan model outline tapi model full clock. Nah, kita bisa ambil ini model yang full ya. Nah, kita bisa ambil ini. Oke, kemudian star. Oke, ternyata besar sekali. Saya ambil yang kecil saja. Oke. Untuk pewarnaan, saya masih ambil warna yang sama dengan warna sebelumnya. Ini juga. Nah, nanti kita berikan efek drop shadow ya. Kita sesuaikan, misalkan di sini. Kita besarkan sedikit. Oke. Untuk yang ini, saya tambahkan untuk efeknya drop shadow, tapi warnanya warna kuning ya. Warnanya warna ini. 15. Seperti ini. Oh, maaf. Ini saya hilangkan fill-nya, bisa nggak? Oh. Yang dikasih drop shadow bukan putihnya. Berarti kita klik ininya. Kita kasih efeknya ini nih. Grupnya mungkin kita nanti keluarkan. 15. Warnanya kita ambil warna ini. Nah, modelnya seperti ini masih berada di dalam kotak, berarti kita keluarkan saja. Ini kita keluarkan di atasnya. Nah, untuk yang ini kita hapus. Jadi ini terpisah. Clock icon. Siasat itu kata bagusnya kolaborasi. Kata buruknya siasat bukan kata buruknya, kata terus terangnya siasat. Clock, kalau yang ini start icon. Untuk yang ini saya geser lokasi ininya ya. Tidak 15, sekitar 5 saja. Oh ya. Pelurunya 30. Oh, pelurunya 10 saja berarti. 15. Oke, kira-kira seperti ini. Ukurannya saya besarkan dikit. Oke, ini juga saya besarkan dikit berarti. Ini tadi ya sama 15. Bukan 5. 15. Warnanya ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Kita bisa sesuaikan untuk duration. Kita copy. Boleh nanya. Silakan, Mas. Tadi yang drop shadow bagian jamnya gimana? Bagian logonya. Ya, yang di drop shadow yang bagian di luar jamnya apa di jamnya yang di bundaran? Oke, saya ambil dulu jamnya ya. Saya keluarkan dahulu soalnya. Misalkan di star-nya. Ini misalkan saya ambil
Nah, ini kan masih, kalau saya klik, ini masih tergrup ya. Ini ada B-star, B-star fill. Nah, ini saya keluarkan dari grup B-star fill. Nah, ini vektornya saya klik vektornya, saya keluarkan keluar. Saya keluarkan keluar di sini. Nah, yang B-star-nya saya hapus. Nah, ini udah terpisah, sudah bukan grup lagi. Ini satu komponen terpisah ya. Nah, kalau sudah tinggal diberi drop shadow biasa. Misalkan 15, 5, 15 warnanya oranye misalkan. Seperti ini. Oke Mas Ayub, Mas Edo ya. Oke, kalau sudah durasi kita pilih yang agak lebih tipis, berarti like misalkan. Kita kecilkan ukurannya misalkan 14. Kemudian ini misalkan 5. Lima jam, kemudian kita pilih jenis yang tebal. Nah, seperti ini untuk feel-nya agak hitam ya, supaya lebih jelas. Jadi seperti ini. Ukurannya ini harusnya lebih kecil, berarti 12 saja. 12. Kemudian ini yang lebih besar. Ini 18 misalkan. Oke, model seperti ini. Rating 4,8. Tinggal kita copy. Oke. 4,5. Oke, misalkan seperti ini. Untuk yang bagian atas, kita bisa ngopi yang kemarin atau buat lagi juga boleh. Misalkan saya ambil dari yang kemarin ya. Misalkan saya ambil dari sini. Mana nih? Dari sini, saya ambil yang ini ya. Copy, atau saya geser. Oke. Ternyata terlalu besar ya. Saya hapus saja berarti. Kita buat baru lagi saja. Tekan O untuk lingkarannya, warnanya putih. Kemudian ada lingkaran lagi di belakangnya. Sebenarnya ini lingkaran, kemudian ini ditransparan ya, tapi ada ininya. Misalkan ini, kemudian kita ambil dari icon file, fitur icon aja. Back. Ini logonya apa berarti? Logo back. Misalkan ini bisa diedit nggak? Bisa diedit nggak? Bisa diedit nggak ini? Oh enggak ternyata. Ininya manual aja. Oh bisa ya. Berarti yang ini saya hapus. Ini saya keluarkan. Saya keluarkan ke atas saja. Skip back-nya saya hapus. Ini saya geser. Kemudian saya beri warna merah sama orange seperti ini. Ya. Modelnya seperti ini, saya kecilkan lagi sedikit. Kalau sudah, saya copy, tapi ukurannya saya perbesar, ini 50%. Ukurannya saya perbesar. Nah, kira-kira seperti ini.
kurang besar lagi sedikit. Misalkan seperti ini ya. Oke, nah yang bagian ini, bagian mana tadi? Elip yang ini ya. Elip yang ini saya berikan efek 15, 5, 15, tapi warnanya oranye. Nah, mungkin agak terlalu pekat ya. Saya ubah. Ininya mungkin 50%. Nah, jadi seperti ini ya. Setidaknya hampir mirip lah. Kalau sudah kita seleksi saja, kita grup ya. Kita grup, misalkan beri nama button back. Nah, kalau sudah kita copy. Oh, tergrup dengan ini ternyata. Saya salah klik. Saya salah seleksi. Yang saya seleksi seharusnya ini enggak ya. Berarti hanya ini saja seharusnya. Klik kanan. Saya beri nama button back. Oke, saya copy. Kira-kira seperti ini. Kalau ingin yakin kita grup dahulu saja. Grup, kita pastikan tepat di tengah. Kemudian saya ungroup lagi. Nah, yang ini button apa ini berarti? Like misalkan. Oke, ini saya sesuaikan. Untuk vektor ininya saya hapus. Tinggal ininya saya geser. Nah, ini ada button heart. Vektornya ini saya geser ke atas. Kalau saya keluarkan dari frame, kemudian vektornya ini saya masukkan ke button like. Mana? Ini button like sudah. Tinggal saya geser, tepatkan di tengah. Kemudian ini saya ganti untuk pewarnaannya. Oke. Nah, kemudian untuk yang ininya kita bisa tambahkan sedikit saja. Pakai ini mungkin. Ya, udah. Klik-klik. Sudah cukup. Kita beri warna. Ini sama. Untuk yang vektor, kita masukkan ke dalam sini. Sudah. Oke, nah kemudian untuk teksnya di dalam ini kita pakai lorem ipsum aja ya. Nah, untuk lorem ipsumnya kita bisa kita ambil dari MS Word saja kalau gitu. Saya ambil dari MS Word, misalkan lorem 1 paragraf aja ya. Berarti ini. Sama dengan lorem. Nah, ini tinggal jumlah paragraf atau langsung mau berapa paragraf bisa ditentukan di sini. Titik-titiknya ini supaya nggak jalan ya rumusnya. Saya copy, saya letakkan di sini, saya siapkan teks coba. Nah, teksnya saya menggunakan ini supaya pas. Saya pastekan di sini. Oke, jadi hampir sama di Illustrator ataupun Adobe yang lain ataupun Corel Draw. Untuk membuat
teks agak panjang, kita bisa sesuaikan dengan ininya. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini jaraknya ternyata batasnya ini berarti. Berarti untuk yang ini kita sesuaikan kira-kira segini. Nah, untuk ini teksnya warnanya abu-abu. Kemudian ukurannya tidak 12, kurang besar. Terlalu besar berarti 16 saja. Kemudian tidak bold tapi regular. Oke. Oke. Gambarannya seperti ini. Nah, untuk ini kita bisa ambil warna radial atau tidak, kita coba linear. Nah, tinggal kita linearkan saja seperti ini. Terlalu mepet, kita turunkan. Oke, seperti ini ya. Saya kira belum ada masalah ya. Nah, kalau sudah, tinggal saya buat untuk rectangle baru lagi. Ini ya, kira-kira lurus dengan ini. Ininya 30. Oke. Oke, warnanya hitam aja. Kemudian kita ambil ini. Book, no. Ini tak ganti regular. Oh, tebal aja berarti. Saya kira medium cukup. Ukurannya kita buat 18, terlalu kecil 24. Saya letakkan di sini. Tepat di tengah-tengah saja. Oke, kalau sudah klik kanan, kita cari fitur icon. Kita ambil yang ini. Kita arahkan. Raw file. Ini saya buka dari frame-nya. Ini saya hapus. Ini frame-nya saya geser. Nah, nanti kita gabung jadi satu. Ini saya beri warna putih dahulu. Nah, untuk yang button ini kita satukan jadi satu. Berarti ini dengan book now, kemudian dengan rectangle ini kita jadikan grup. Book button. Seperti ini. Oke. Saya kira cukup mudah ya. Nah, tinggal buat yang ini ya. Beberapa pilihan. Nanti yang ini kita akan coba jadikan overlay. Oke. Langsung saja kita siapkan untuk rectangle-nya. 1. Saya kecilkan lagi, kira-kira segini. Kemudian ininya kira-kira 10. Oh ya, 10. Kemudian kita langsung buat ini jadi transparan, misalkan 50. Nah, kemudian saya copy ke atas.
Saya copy ke atas juga 10. Kalau sudah, saya copy ke samping, tapi ini tidak saya buat transparan. Ininya saya kecilkan. Tepatkan di tengah. Oke. Nah, ini supaya jaraknya ini dengan ini sama, berarti ini kita kecilkan ya. Kira-kira berapa ini? 7 or 5? 5. Nah, ini 5 saya copy ke atas. Saya copy ke atas juga. Oke. 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 Saya kira sudah. Tinggal kita sesuaikan untuk fotonya. Kita ambil ya. Dari yang ini kita ambil dari Unsplash dahulu. Kita ambil yang sama semua. Kira-kira yang mana lagi? Mungkin ini. Oh, salah. Kita klik dahulu. Oke, kemudian mungkin ini seharusnya letaknya di bawahnya. Mana nih? Oh, ini seharusnya di atasnya nih. Ini. Kemudian yang ini. Oh, ini yang ini ya. Ternyata beda gambar. Nah, oke. Ini gambarnya ternyata beda. Jadi seperti ini. Nah, ini saya harus gabungkan ini dengan ini. Saya grup. Overlay 1 misalkan off 1. Kemudian ini saya grup juga. Off 2. Kemudian ini dengan ini saya grup juga. Off 3. Oke, jadi ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini ada tambahan teksnya plus 10. Ukurannya saya kecilkan. Oke. Teksnya kelihatan, saya geser ke atas, di atas off 3. Nah, ini kita gabung nih. Teksnya 14. Oke, tepat di tengah-tengah. Ya, sudah saya gabung. Oke, jadi seperti ini. Saya kira masih cukup mudah. Nah, misalkan overlay-nya saya buat seperti ini ya. Ini untuk overlay-nya. Saya buat kotak lagi, ini saya buat kotak. Saya copy dari sini saja, 1, 2. Saya buat frame baru saja, frame. Kemudian ini 30. Kemudian saya copy aja dari sini. Oke, pastikan tepat di tengah. Nah, untuk yang ini saya ambil dari gambar yang ini ya. Kita buat untuk overlay-nya. Nah, ukurannya akan saya buat jauh lebih kecil. Misalkan segini. Frame-nya saya kecilkan sedikit juga.
Oke, yang ini saya kecilkan. Saya buat jauh lebih kecil misalkan. Oke, tepat di tengah-tengah. Oke. Ini jauh lebih melengkung, kita kecilkan lagi. Ya, kira-kira segini. Kemudian yang bagian bawah kita geser untuk frame-nya. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk pembesarannya. Oke, saya ambil lagi tadi dari Unsplash. Nah, ini misalkan tadi ya. Tadi saya gunakan ini misalkan. Yang pertama mana? Ini ya. Oh, berbeda. Berbeda yang ini. Ini yang pertama, kemudian saya copy aja frame yang ini. Geser. Oke. Nah, untuk yang ini saya ganti dengan yang mana tadi? Yang ini. Kemudian yang ini saya ganti dengan yang ini. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti ketika diklik ini muncul overlay tampilan lebih besar ya, seperti ini. Caranya, ini misalkan sudah saya siapkan. Nah, ketika di menu prototype, ini masih sama, untuk ininya saya ganti gold misalkan. Kemudian kita siapkan untuk ini ya. Ketika diklik yang ini, klik. Kemudian kita bisa arahkan ke mana? Ke sini misalkan. Oke, ke sini. Kalau sudah on tab-nya masih sama, mau diklik, mau diapakan, bebas. Nah, navigate to-nya kita ganti open overlay. Open overlay. Kita klik open overlay. Nah, seperti ini tinggal kita bisa nambahkan misalkan close when click outside. Misalkan kalau ngeklik di luar area ini akan menutup. Kemudian add background behind overlay. Background-nya bisa disesuaikan. Misalkan mau warna kuning seperti ini juga boleh. Maaf. Ininya mau disesuaikan. Warna kuning misalkan. Nah, ini misalkan 80%. Oke. Kita coba tes dahulu, animasinya kita ganti di solve misalkan, isi is in out misalkan. Kalau sudah close, kita coba play dahulu. Oh, ada ketutupan bintangnya tadi belum kehapus ya. Nanti kita bisa lihat. Kita bisa klik. Nah, background-nya oranye ya. Nah, kalau mau hitam bisa disesuaikan. Kalau klik di tempat di luar gambar ini, kalau di gambar ini masih aman ya. Kalau di luar gambar ini menutup. Oke, kita kembali ke sini. Berarti tadi ada bintangnya. Bintangnya kok nggak kelihatan ya? Star, kita coba tarik nih. Star. Bintangnya nggak ketahuan di mana. Saya coba cari bintangnya ada di mana. Oke. Abaikan nggak apa-apa. Nanti saya harus nyari. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan saya klik ini, sama seperti tadi ya, kita langsung tarik saja ke sini. Kemudian navigate to-nya diganti open overlay. Kalau mau coba swipe juga boleh. Ininya saya tetap hitam aja, misalkan 80.
Dissolve, isi in, isi out. Oke. Ini mau dari tengah, dari sana juga boleh. Kalau sudah yang ketiga, sama. Tinggal kita geser ke sini. Navigatornya kita ganti open overlay. Kita klik. Ini saya ganti 80% misalkan. Oke. Kalau sudah kita coba jalankan. Ini hitamnya berarti ada di sini. Kita coba klik ya. Nah, ini kalau tadi orange, ini tadi biru. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya kira cukup mudah untuk menambahkan overlay-nya ya. Oke. Saya penasaran ini hitamnya ada di mana ini? Bintangnya ada di mana? Flow 2. Oh, ini yang flow 1. Bintangnya masih ada di sini. Ini flow 1, ini flow 2. Oke. Abaikan saja, ini belum ketemu. Bintangnya ada di mana? Ada nggak kelihatan? Apakah ini? 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 Ini nggak ketemu. Silakan sambil saya mencari bintangnya di mana yang menutupi. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya kira nggak ada masalah ya. Pokoknya target kita nanti di pertemuan ke-13, berarti tanggal berapa ini? Tanggal 6, kita presentasi hasil final project-nya ya. Silakan nanti dikoordinasikan. Kalau kemudian untuk tema-temanya, bisa Anda juga meredesain. Contoh yang misalkan kalau kita cari di YouTube ada terkait dengan Figma, banyak YouTuber yang mencoba meredesain. Contoh ada desain UI mobile banking BCA di redesain ulang, kemudian ada aplikasi Peduli Lindungi di redesain ulang, itu juga boleh. Bahkan kalau itu buat skripsi pun masih memungkinkan. Kalau nanti setelah UI UX kan nanti ada mata kuliah IMK. Nanti di IMK itu ada teori terkait dengan beberapa metode terkait dengan interaksi manusia dan komputer atau HCI ya istilahnya. Nah, itu salah satunya misalkan metode heuristik. Nah, itu ada desain UI yang sudah ada, Anda teliti dengan menggunakan metode heuristik, hasil penelitian apa yang kurang, kemudian Anda buat desain ulangnya menjadi lebih baik. Itu bisa dijadikan sebuah skripsi juga bisa. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan sesi hari ini saya cukupkan dulu. Pak, saya mau nanya. Silakan. Itu Pak, kan saya sering lihat-lihat tuh kalau di misalnya di apa tuh website yang apa desain-desain UI gitu Pak. Dia kan kadang ada pakai mockup gitu ya Pak. Itu kalau di Figma cara pakai mockup gimana ya Pak? Oh, mockup. Banyak. Sama seperti menggunakan plugin, Mas. Jadi saya kemarin kan baru menunjukkan yang pernah nggak di kelas ini saya tunjukkan untuk yang desain UI kit, tinggal pakai tempel-tempel saja bagian atasnya itu ada. Nah, kalau saya contohkan di sini misalkan di komunitas cukup banyak di sini, misalkan kita cari plugin baru. Oke, mohon maaf sebentar ada yang telepon sebentar ya.
Andika. Maaf menunggu. Ini Oh, saya Pak. posisi nge-share nggak? Iya, masih nge-share, Pak. Nah, ini kita bisa cari, bisa di community, kita bisa cari misalkan Anda mau cari mockup-nya. Nah, di sini cukup banyak nih device mockup-nya. Ini yang Anda maksud atau bukan ya? Iya, Pak. Nah, ini kita misalkan ini template mockup-nya cukup banyak. Misalkan yang khusus di iPhone atau di MacBook atau apa, ini ada, tinggal tempel nanti. Misalkan ini ya, saya ambil. Nah, ini bisa tinggal duplikat. Nah, saya harapkan nanti rekan-rekan bisa ambil mockup yang ada di sini. Jadi saya kira kalau misalkan saya minta minimal 30 halaman per kelompok, 30 frame, saya kira nggak ada masalah. 30 frame itu ada yang sebagian full frame, ada yang cuma overlay, itu saya hitung sebagai satu. Misalkan kalau yang tadi saya buat ini, berarti ini saya bisa hitung sebagai 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Apakah sudah terjawab, Mas Andika? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan dahulu, silakan. Sebelum saya akhiri. Saya kira masih aman ya. Oke. Kalau misalkan ingin mempelajari Figma lebih lanjut, untuk channel Figma-nya sendiri saya kira cukup banyak memberikan tips and trick. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau berkunjung ke YouTube channelnya langsung bisa ada. Seperti itu. Oke. Terima kasih, kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon undur diri, saya cukupkan dulu. Untuk kalau yang membutuhkan video rekamannya nanti saya share di Waskita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Mbak.